Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Tema yang kita bahas adalah persembahan, kuantitas atau kualitas. Persembahan, kuantitas atau kualitas. Nah, saudaraku, sebelum kita mengawali pembahasan firman Tuhan ini, ada baiknya kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat kesempatan yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang ambil bagian, memimpin hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Kau urapi dalam urapan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang ambil bagian lewat hamba-Mu yang sangat lemah, Kau pakai menjadi alat-Mu. Memberkati seluruh kekasih kami yang mengikuti firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur urapan Tuhan menyertai kami. Biarlah pikiran dan hati kami tetap tertuju kepada Engkau. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, ada pendapat yang mengatakan begini. Ketika kita bicara tentang harta benda, bicara uang, bicara kekayaan, bicara tentang materi atau harta, itu adalah hanya soal duniawi, bukan soal rohani. Jadi ketika kita bicara tentang keuangan, tentang harta, kekayaan, itu bicara tentang hal-hal yang bersifat duniawi, bukan rohani. Namun kalau kita lihat Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, uang dalam Alkitab begitu banyak dibicarakan. Nah, 11 dari 39 perumpamaan berbicara tentang uang. Kita tahu salah satu strategi atau metode yang digunakan oleh Tuhan Yesus dalam mengajar adalah perumpamaan, ilustrasi dalam berupa cerita. Beliau menggunakan pendekatan itu untuk memasukkan esensi dari pengajaran beliau. Di samping ada dialog, ada juga lewat mujizat-mujizat, beliau menyampaikan pengajaran-pengajaran seperti itu. Nah, jadi 11 dari 39 perumpamaan bicara tentang uang. Yang menarik, satu dari setiap 7 ayat dalam Injil Lukas berbicara tentang uang. Dan ada 2.350 ayat bicara tentang uang di dalam seluruh Alkitab. Jadi kalau kita melihat di sini, uang rupanya menjadi topik yang menarik untuk kita dengarkan dan kita diskusikan atau bicarakan. Saudara, mengapa firman Tuhan banyak sekali berbicara tentang uang? Ya, karena uang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Uang tidak bisa dipisahkan dengan orang-orang Kristen juga. Karena sifat dan karakter kita itu banyak berkaitan erat dengan uang. Apa yang kita putusin itu bisa menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Medit, pemboros, atau juga korupsi. Nah, saudara, Yesus tidak pernah menyalahkan kalau seseorang itu kaya atau seseorang itu banyak uang. Ya, di Alkitab banyak kita jumpai orang-orang kaya. Secara khusus kalau kita menelusuri perjanjian lama, ada Abraham, ada Daud, ada Salomo, ada Yusuf, ada Ayub, ada banyak lagi nama-nama lain belum di perjanjian baru. Nah saudara, ada 4 model orang dalam memberi persembahan. Pertama, memakai kemiskinannya sebagai alasan untuk tidak memberi persembahan. Yang memang karena memang nggak punya apa-apa sehingga mau beri apa? Ya kan, kalau memang nggak punya apa-apa, nggak mungkin dipaksakan juga kan. Tapi anak-anak Tuhan sadar, walaupun nggak punya apa-apa, ya tetap memberikan waktu untuk mencari Tuhan, beribadah bersama dengan saudara seiman. Yang kedua, sudah tidak memberikan persembahan, tapi masih minta sumbangan dari gereja.
Kalau gereja tidak memberikan kontribusi, dia ngambek, tidak mau ke gereja. Ini persoalan. Yang ketiga, kaya tetapi tidak mau memberikan persembahan. Yang keempat, sudah kaya tapi tidak mau memberikan persembahan, namun masih manipulasi gereja demi keuntungan pribadi. Jadi, kalau tidak menguntungkan, untuk apa? Ambil bagian dalam pelayanan. Saudara, meski kita menyadari bahwa diri kita adalah milik Tuhan, dan hidup kita akan berujung kepada kekekalan di sorga, tapi kita masih hidup di dunia ini persoalan kita, saudara. Dunia ini menawarkan godaan yang sulit dihindari, yaitu apa? Hidup menurut ukuran standar dunia. Kekayaan menjadi tolok ukur sebuah keberhasilan atau kesuksesan. Kita mudah sekali terjerumus dalam mengumpulkan harta di dunia dan melupakan panggilan surgawi, yaitu menabung harta rohani di sorga. Kesalahan biasa yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang Farisi dan Yahudi pada umumnya ialah terlalu menitik beratkan pada kekayaan materi sebagai tanda perkenanan Allah. Jadi kelayakan di hadapan Allah dilihat dari keberhasilan secara materi. Adalah wajar, saudara, manusia perlu harta dan tertarik untuk menyimpan barang yang indah, yang menarik, yang tahan lama. Namun benda dan harta hanya memenuhi sebagian kebutuhan segi jasmani manusia, sebab sifatnya fana, terbatas, bisa dimakan karat dan ngengat. Itu disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20. Tuhan Yesus menerangkan bahwa harta di bumi ini mudah hilang, bisa habis karena ngengat. Harta di dunia bersifat sementara. Untuk itulah Tuhan Yesus mengemukakan bahwa harta sejati yang harus dikejar oleh setiap orang adalah Tuhan itu sendiri. Dan berbagai bentuk pelayanan kemanusiaan yang mempertegas sifat murah hati sebagai wujud cintanya kepada sesama. Saudara, orang Kristen harus tahu membuat prioritas yang benar. Apa yang harus dia utamakan? Apa yang harus dinomorsatukan? Uang bukan segala-galanya. Tetapi kita akui segala-galanya memang butuh uang. Bukan tidak boleh mencari harta. Karena kita memang butuh harta untuk hidup di dunia ini. Tetapi jangan jadikan harta itu segala-galanya. Yang harus diutamakan, yang harus menjadi prioritas kita itu adalah harta surgawi. Bukan harta duniawi. Jangan sampai kita tidak punya waktu untuk Tuhan, untuk mengumpulkan harta surgawi, saudara. Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, firman Tuhan ini menuntut kepada kita untuk membuat apa? Untuk membuat komitmen mutlak hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja kita menyatakan komitmen kita. Dengan menempatkan Allah sungguh-sungguh sebagai Tuhan atas hidup kita. Kita perlu belajar dari hari ke hari menundukkan perhatian kita kepada harta, makanan, dan pakaian ke bawah pemeliharaan dan pemerintahan Allah. Inti prinsip inilah maksud Tuhan, yaitu mendahulukan kerajaan Allah dan mempercayakan bahwa Dia yang memenuhi segala kebutuhan materi kita. Puji Tuhan. Ketika kita bicara tentang persembahan, kuantitas atau kualitas, ada dua yang saya ingin bagikan. Pertama, betapa perlunya kita memberi dengan motivasi yang benar. Markus 12 ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan,
dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Kita melihat dari ayat ini Tuhan Yesus memperhatikan. Dalam Injil Lukas 21 juga Tuhan Yesus memperhatikan orang kaya memberi dan juga orang miskin memberi. Markus 12 ayat yang ke-42 dikatakan, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ini sesuatu yang menarik, saudara. Sesuatu yang menarik yang perlu kita pikirkan. Yesus memperhatikan orang kaya memberikan persembahan dengan nilai nominal yang begitu besar. Sementara ada janda yang miskin memberikan persembahan dengan nilai yang paling rendah, 2 peser atau 1 duit. Dan dikatakan dalam Markus 12 ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Orang kaya memberi dalam kelimpahannya, janda miskin memberi dari kekurangannya. Dan menarik, janda miskin ini memberikan 2 peser atau 1 duit. Apa makna kata peser dan kata duit? Nah, kata peser dari kata lepton. Itu artinya kepingan mata uang terkecil atau koin tembaga Yahudi, yang pada umumnya seharga 1/8 sen atau 1 peser itu sama dengan 1/128 dinar. Sementara duit itu dari kata kondrantes, kepingan mata uang atau koin tembaga Romawi yang bernilai sama dengan 1/4 sen. Nah, jadi menarik, 2 peser nilainya sama dengan 1 duit. Dalam Matius 20 ayat 2, upah pekerja sehari itu sedinar. Dikatakan upah sedinar sehari itu upah kerja. Nah, tadi kita melihat 1 peser 1/128 dinar. Jadi kalau kita asumsikan upah kerja satu hari itu 150.000, berarti 1 lepton dibagi 128 menjadi 1171,8. Nah, dibulatkan menjadi 1172. Karena janda ini memberikan 2 peser, berarti 2 lepton dikali 1172. Jumlahnya 2344, sama dengan 1 duit. Nah, lalu kemudian janda ini miskin. Nah, kata miskin dalam bahasa Yunani menggunakan 3 kata, yaitu penes, penikros, dan petokos. Ayat ini menggunakan kata petokos. Nah, kata penes atau penikros itu memiliki makna simpel, yaitu penghasilan sehari habis buat sehari. Jadi bekerja hari ini untuk kebutuhan hari ini. Tidak bekerja berarti tidak bisa makan minum. Karena betul-betul kehidupannya hanya diandalkan dengan kerja 1 hari itu. Sehingga kategorinya miskin. Tetapi ayat ini ditulis janda miskin dari kata petokos. Artinya melarat, hidup dari meminta sedekah, tergantung bantuan orang lain. Jadi kalau tidak dibantu, tidak ditopang, tidak ada kontribusi dari orang lain, dia tidak bisa hidup. Betul-betul melarat. Itulah kondisi janda ini. Sehingga dia memberikan uang yang ada yang terakhir dalam dirinya, 2 lepton. Dengan senilai kira-kira 2.344. Kita baca kembali Markus 12 ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi bagi janda yang miskin ini, uang senilai 2 peser pasti sangat-sangat berarti. Tapi dia memiliki motivasi, kesungguhan hati untuk berbagi. Apa itu motivasi, saudara? Motivasi memiliki makna yang menggerakkan di dalam diri kita sewaktu melakukan sesuatu. Nah, jadi ibu janda ini ya digerakkan hatinya. Motivasi untuk memberi yang benar karena digerakkan oleh Tuhan. Dia memberi untuk Tuhan dan tujuan untuk Tuhan. Bagi janda sesuatu yang berat bagi dia. Uang hanya segitu. Saudara, Alkitab mengajarkan 3 motivasi dalam memberi untuk Tuhan. Pertama, ada sikap takut akan Tuhan.
Sikap takut akan Tuhan bukan berarti kita takut seperti takut melihat setan. Kata takut akan Tuhan artinya ada rasa hormat, ada respect terhadap Tuhan. Yang kedua, ada upah dari Tuhan. Ya, kita sadar apa yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Tuhan tahu apa yang terbaik yang akan Dia berikan kepada kita. Karena itu kita belajar ya memberikan persembahan kita karena kita tahu nggak sia-sia. Tapi jangan kita maknai kalau begitu ada upah dari Tuhan. Kita semangat memberi supaya dengan harapan kita dikembalikan berlipat kali ganda. Itu keliru juga. Yang ketiga, karena cinta kepada Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa kita cinta kepada Tuhan, wujud cinta kita itu adalah pengorbanan. Nggak bisa tidak, kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, uang berbicara banyak hal mengenai manusia. Apa yang kita habiskan dengan uang kita, itulah pusat dari penyembahan kita. Karena itu Alkitab berkata dalam Matius 6, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bahkan dalam Matius 6:24 mengatakan, Tuhan minta kita memilih Tuhan atau mamon. Nggak mungkin kita bertuhankan dua Tuhan, harus salah satu. Karena itu kaitan dengan penyembahan kita. Nilai sebuah persembahan bukan ditentukan semata-mata oleh jumlah, tetapi oleh motivasi kita, oleh sikap hati kita sebagai pemberi. Dan kita perlu sadar, kita adalah pengurus, kita adalah steward, kita manajer yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola apa yang menjadi harta kekayaan yang diserahkan kepada kita untuk dikelola. Yang menjadi owner itu adalah Tuhan sendiri, pemiliknya adalah Tuhan kita. Karena itu kita diminta untuk mengelola dengan baik untuk kepentingan Tuhan, dan pada waktunya kita akan diminta pertanggungan jawaban. Saudaraku, untuk itu, milikilah motivasi yang benar. Sesuatu yang digerakkan oleh hati kita untuk kepentingan Tuhan. Jadi, ketika kita bicara tentang persembahan, kuantitas atau kualitas, itu sangat ditentukan dari motivasi kita. Dari dua contoh, orang kaya memberi dalam kelimpahannya, yang janda miskin melarat ini memberi dari kekurangannya. Kita belajar. Rupanya bukan masalah jumlahnya, tapi masalah sikap hati. Puji Tuhan. Yang kedua, memberi yang terbaik. Itu wujud nyata sikap hati. Markus 12 ayat 43. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Janda miskin ini memberi lebih banyak. Sesuatu yang menarik. Saudara, apa dan bagaimana kondisi si janda ini? Kenapa dia bisa memberi jauh lebih banyak dari segi kualitas daripada orang kaya? Kita amati kondisi janda ini. Artinya kehidupan janda di Palestina waktu itu sering jadi target penindasan sosial oleh kalangan penguasa yang berkuasa seperti para ahli Taurat di masa itu. Kita bisa bandingkan, kita lihat dalam Markus 12 ayat 38 sampai 40. Saya hanya mengajak saudara untuk melihat sepenggal dari ayat 40. Markus 12 ayat 40 mengatakan yang menelan rumah janda-janda. Ini jangan diartikan secara harafiah. Ahli Taurat itu bukan menelan rumahnya si janda. Kata menelan dari bahasa metaforis. Itu merujuk kepada teknik penggalangan dana yang bersifat manipulatif dari para pemimpin agama pada waktu itu. Tapi janda ini luar biasa. Dalam kekurangannya, ia masih juga memikirkan untuk memberikan persembahan. Ini sesuatu yang menarik. Bayangkan, sudah miskin. Ya, di mata manusia orang miskin selalu diabaikan, disepelekan. Jadi kita melihat, dia miskin, melarat, masuk ke bait Allah. Itu tekanan batin, saudara. Sesuatu pergumulan yang harus dia hadapi.
Berat bagi dia. Belum menghadapi 11 kantong kolektor, peti persembahan yang mengerucut bagaikan trompet 13 tempat. Sementara dia cuma punya 2 lepton, 2 peser. Tapi dia masuk karena kerinduannya. Jadi janda ini belajar bahwa kemiskinan sekalipun seharusnya tidak mempengaruhi relasi dengan Tuhan. Sementara yang kaya memberi dalam kelimpahannya. Bahkan Yesus mengecam pemimpin-pemimpin Yahudi yang melakukan praktek memberikan persembahan supaya mereka dipuji oleh banyak orang. Ya, mereka memberi dengan nilai nominal yang banyak, bukan oleh karena sebagai ucapan syukur mereka kepada Allah, tapi karena ingin dilihat oleh orang dan ingin memperoleh pujian. Saudaraku, itu kita lihat. Si janda memberi tanpa dipengaruhi oleh kondisi dan kesulitan. Namun, Yesus memuji dia. Bukan oleh karena jumlah banyaknya nilai, tapi ketulusan hatinya, ibu janda ini memberikan yang terbaik. Saudara, kesulitan bukanlah alasan bagi seseorang untuk tidak memberi. Justru memberi dalam kekurangan itu merupakan perwujudan kasih yang besar, sehingga memberi yang terbaik. Saudara, berikan yang terbaik. Apakah itu bicara soal jumlah? Ya, bisa. Bisa juga tidak. Namun jumlah setiap orang berbeda-beda. Kita lihat tadi orang kaya dalam kelimpahannya, yang miskin dalam kekurangannya. Karena berkat dan kapasitas berbeda-beda. Nah, saudara, ketika kita mengeluarkan uang dari dompet, apakah kita merasakan ada getaran hati atau tidak? Ada pernyataan menarik dari John Wesley. Pertobatan yang paling sulit bagi seseorang itu adalah dompet. Ya, saya masih ingat. Ketika masih kuliah, kami mengedarkan uang persembahan untuk membantu teman-teman yang sedang sakit. Sambil kita menyanyi dalam Yesus, kita bersaudara. Yang menarik, ketika kantong kolektor diedarkan dalam pincuk, dalam berupa kertas koran, ya karena tidak ada kantong kolektor di kapel waktu itu. Tiba-tiba teman saya yang sudah memberi kejar kolektan. Saya salah masuk. Salah ambil uang di kantong. Rupanya beliau punya uang 2 lembar. Rp1.000 dan Rp10.000. Rupanya yang dia ambil 10.000 dia ambil. Karena dia sudah punya istri, punya anak, sekolah teologi, otomatis jadi pergumulan. Karena untuk menghidupi keluarga dia harus bekerja di kampus, mengepel gereja, membersihkan kampus, membersihkan kapel, itu kerja supaya dia dapat uang. Sekarang uang 10.000 bisa dimakan untuk berapa hari pada waktu itu. Dia masukkan, dia ambil. Memang nggak gampang. Karena itu di saat kita memberikan persembahan, milikilah sukacita. Karena kita mengakui bahwa semua yang kita miliki itu adalah anugerah Allah. Saudara, atur uang dengan baik. 100% uang Tuhan. Karena semua milik kita adalah punyanya Tuhan. Jadi aturlah uang itu dengan baik, saudara. Ada yang mengajarkan 10, 10, 80. 10 artinya Tuhan yang diutamakan. Itu 1/10. 10 kedua simpan untuk kebutuhan kita, bisa lebih tergantung situasi. Yang 80 untuk pengeluaran. Apa bukti kita bahwa Tuhan nomor 1? Atau cinta padanya ketika kita dapat gajian? Musa menjawab di kitab Ulangan, pengabdian uang, perpuluhan, itu menyatakan bahwa Tuhan adalah nomor 1 dalam hidup kita. Nasihat Musa pada generasi muda yang akan memiliki tanah, bisnis, rumah, keluarga sesudah masuk tanah Kanaan. Saudara, belajar dari John Wesley, banyak berkat tetapi gaya hidup tetap seperti sebelum dapat banyak berkat. Sehingga kita bisa membantu untuk pekerjaan Tuhan dan yang membutuhkan. Misalnya, biasanya gajinya 2 atau 3 juta, lalu naik gaji atau dapat berkat jadi 4 juta. Tapi gaya hidup untuk pengeluaran tetap seperti 2 atau 3 juta. Sehingga ada banyak uang yang tersisa. Masalahnya, bagi pelayan dan jemaat,
adalah gaji naik, juga gaya hidup, pengeluaran itu naik. Itulah kita. Saudara, di YouTube ada pendeta yang mengajarkan ya bahwa di Perjanjian Baru atau kehidupan gereja sudah tidak ada lagi perpuluhan. Matius 23 ayat 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi Tuhan Yesus tidak melarang untuk kita memberikan perpuluhan. Kata Yesus tentang perpuluhan terdapat dalam ungkapan yang satu harus dilakukan. Apakah Yesus menyatakan bahwa persepuluhan sebagai sebuah keharusan? Menurut saya, Yesus sedang mengajarkan prinsip keseimbangan. Jangan hanya menekankan satu kewajiban dan mengabaikan kewajiban yang lain. Orang yang mengatakan persepuluhan tidak perlu lagi bisa jadi mengabaikan perkataan Yesus ini. Jadi harus. Ya, sekali lagi saya ulangi, pengajaran Yesus sepertiga bicara soal uang. Yesus mengerti bahayanya orang cinta uang, tapi tidak cinta Tuhan. Yesus tidak pernah melarang persepuluhan. Juga Rasul Paulus banyak hal yang dulu dia lakukan sebagai orang Farisi, tetapi dilarang atau tak perlu dilakukan oleh Paulus. Juga diajarkan oleh Paulus kepada jemaat. Tetapi yang menarik adalah Paulus tidak pernah melarang untuk menghentikan kebiasaan memberikan persepuluhan. Bahkan cara memberikan persembahan ditekankan oleh Rasul Paulus. Matius 6:33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan ini menuntut kita membuat komitmen mutlak hanya kepada Tuhan saja. Dengan menempatkan Allah sungguh-sungguh sebagai Tuhan. Kita perlu belajar dari hari ke hari, menundukkan perhatian kita kepada harta, makanan, pakaian, ke bawah pemeliharaan dan pemerintahan Allah. Inti prinsip inilah maksud Tuhan. Mendahulukan kerajaan Allah dan mempercayai bahwa Dia yang memenuhi kebutuhan materi kita. Puji Tuhan. Jadi ungkapan, carilah dahulu kerajaan Allah, implisitnya bisa berupa persembahan uang untuk pekerjaan Tuhan. Menarik, Matius 6:33 ini dalam konteks kekhawatiran. Dan berilah pada Tuhan. Persembahan pada Tuhan tidak dijelaskan berapa banyak. Kelihatannya audiens mendengar Yesus, yang hadir saat itu mendengar Yesus, sudah tahu kemungkinan besar itu perpuluhan dan pajak untuk kaisar. Nah, saudara, kita belajar ada 3 prinsip yang penting. Saat kita memberi persembahan kita, kita telah belajar ada 2 sikap. Ya, memberi dengan motivasi yang benar, memberi dengan hati semangat untuk yang terbaik. Nah, hal ini bisa kita lakukan kalau kita punya prinsip tentang uang. Pertama, Tuhan sumber berkat. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, berharaplah kepada Allah yang menjadi sumber kekayaan. Jadi jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu uang. Contoh, begitu banyak yang ikut trading kecewa karena merasa ditipu, merasa dirugikan. Itu fakta. Jadi jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Berharaplah kepada Allah. Puji Tuhan. Yang kedua, uang dipakai sebagai investasi kekekalan di masa datang. 1 Timotius 6:18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi kepada orang yang punya uang, yang berduit, ayo berbagilah. Ya, investasikanlah hidupmu dengan apa yang kau punya. Jangan menggenggam uang. Ya, sedikit ini uangku. Bagaimana kita bisa mengelola uang dengan baik dan mau menjadi berkat. Dan investasikan terutama apa yang kita punya, semua talenta kita untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu tidak sia-sia.
Ya, untuk membedakan, ya, bagaimana sikap seseorang tentang uang tadi, bahwa kita diingatkan tadi, bahwa bukan berharap kepada uang. Karena itu kita harus investasikan hidup kita untuk perkara yang kekal. Ada 2 orang sopir dengan majikannya sama-sama meninggal dunia menghadap Tuhan. Lalu Tuhan kasih prioritas untuk jalan-jalan melihat rumah mereka masing-masing. Malaikat menuntun. Tibalah sebuah rumah yang sangat besar dengan ukuran rumah 1000 meter persegi. Dan malaikat berkata kepada sopir dari bos ini, itu rumahmu. Wah, senang banget dia. Dan majikannya berkata, kalau sopirku dapat rumah seluas ini begitu indah, apalagi aku majikannya. Pasti lebih besar, lebih baik. Jalanlah, tapi aneh. Ketika sampai ke sebuah perumahan, rumahnya cenderung kecil-kecil. Dan malaikat berkata, dia sambil menunjuk, itu rumahmu bos. Rumah RS4, rumah sangat sempit, sulit selonjor. Orang kaya ini protes. Salah malaikat. Harusnya rumah yang pertama tadi rumah saya bosnya. Ini rumah sopir saya. Nggak bisa, kata malaikat. Kami seharusnya memang menyiapkan rumah untuk kamu karena orang kaya, rumah yang jauh lebih besar. Tapi kamu selama hidupmu, kamu tidak menginvestasikan dirimu, kekayaanmu untuk Tuhan. Ya inilah rumahmu. Sopirmu itu rajin mengambil bagian menabur. Ya ambil bagian dalam pelayanan. Sehingga itulah upahnya dia. Yang ketiga, uang untuk dipakai bukan untuk dicintai. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perhatikan ayat ini dulu. Jadi akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uangnya netral alat. Tapi rupanya kejahatan itu muncul oleh karena cinta akan uang. Keterangan ini dikatakan sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Begitu banyak orang dipenjarakan akibat dia korupsi. Menyalahgunakan kepercayaan. Sampai dia dipenjarakan, keluarga ikut merasakan kesulitan. Nama baik keluarga tercemar oleh karena memburu uang. Segala hal dilakukan demi untuk kekayaan. Jadi ingat, uang cuma alat, bukan untuk dicintai. Nah saudara, bagaimana supaya kita tidak cinta uang? Pertama, puas dengan apa yang ada. 1 Timotius 6 ayat 6-8, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Perhatikan, ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Lalu dalam ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi rasa cukup. Nah, ini orang yang puas dengan apa yang ada. Rasa cukup artinya tidak tergantung kepada situasi atau mood Anda, suasana hati Anda. Betul-betul ada rasa cukup sehingga dia mampu melakukan ibadah. Puas dengan apa yang ada. Bisakah kita berpadanan dengan apa yang ada? Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak cinta uang? Bukan hanya puas saja, saudara, tapi tidak rakus, tidak tamak. Tadi kita baca 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, jadi belajar mencukupkan diri juga. Jadi tidak menuntut serakah, tamak. Arti serakah atau rakus sama dengan penyembahan berhala. Kolose 3:5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga perhatikan keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Ini sesuatu yang menarik. Orang yang serakah, yang loba, yang tamak, yang rakus, sama dengan penyembahan berhala. Mungkin saudara berkata, aku menyembah Tuhan,
Dan faktanya engkau serakah tamat sama dengan menyembah berhala. Berarti sesembahanmu adalah bukan Tuhan tapi uang. Karena itu kita diminta, cintailah Tuhan, bukan uang. Saudara, ada 3 rohaniwan yang sedang mempersoalkan uang persembahan, uangnya Tuhan dan uangnya mereka. Yaitu pendeta, romo, dan rabi. Mereka berdiskusi, akhirnya muncullah sebuah kesimpulan. Pendeta berkata, untuk membedakan uangnya saya dengan uangnya Tuhan gampang. Buat garis lingkaran. Saya lemparkan uang ke atas. Kalau jatuh ke dalam lingkaran, itu punya Tuhan. Di luar lingkaran, itu punya saya. Gilirannya Romo. Romo berkata, saya tidak butuh lingkaran, Bapak Pendeta. Saya butuh garis lurus. Uang saya lempar ke atas, kalau jatuh ke kanan itu punya Tuhan, jatuh ke kiri itu punya saya. Tiba-tiba giliran rabi dengan senyum-senyum. Bapak Pendeta, Bapak Romo, saya tidak butuh lingkaran, saya tidak butuh garis lurus. Saya tahu Tuhan ada di atas, saya lemparkan ke atas. Kalau itu punya Tuhan, maka uang itu lari ke atas. Kalau punya saya turun ke bawah. Kita banyak seperti itu, saudara. Seperti rabi. Mental Yahudi yang medit. Mari kita sadari, jangan serakah. Belajar untuk berbagi. Ya, untuk pekerjaan Tuhan, membantu orang-orang yang layak dibantu. Nah, sekarang sebagai konklusinya, bagaimana cara memberi yang diberkati Tuhan? Filipi 4 ayat 18-19, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita sangat tergelitik, terkesan dengan ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kita senang dengan ayat ini. Tapi kita mengabaikan ayat 18. Di situ Paulus berbagi pengalamannya. Bagaimana dia menikmati berkat Tuhan yang dikirim oleh gereja dari Makedonia. Yang disampaikan lewat Epaphroditus sebagai utusan yang mengirimkannya. Dan untuk diketahui jemaat Makedonia, jemaat yang miskin. Dalam 2 Korintus 8, 1-5 kita menemukan kata miskin. Itu sama dengan kata janda miskin dari kata petokos. Benar-benar melarat tapi hati mereka memberi. Jadi Paulus ingin menekankan kepada kita upah saat memberi. Jadi nggak sia-sia kita memberi, ada upah. Tapi dengarkan, kita tidak bisa mengklaim di mana Tuhan katakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu ayat 19. Kalau kita tidak melakukan ayat 18, yaitu satu korban yang kita persembahkan. Biarlah kita belajar, kalau kita ingin menikmati berkat Tuhan, kita belajar untuk memberi. Jangan sampai kita ikut Tuhan seperti jiwa pedagang. Ikut Tuhan seperti ada barter. Kalau saya memberi, maka saya akan dapat. Itu yang kita lihat. Ada nyanyian tun tun ceng, beri cetun dapat ceceng, ban ban tio, beri cemban dapat cetio. Kita berharap kalau kita beli 1.000 dapat 10.000. Itu berdagang. Sehingga ada pendapat, mari kita baiki Tuhan supaya Tuhan baik dengan kita. Saudara mau baik atau tidak baik, Tuhan tetap baik kepada saudara. Jadi kebaikan Tuhan bukan oleh karena kita memberi. Kalau kita ada, sepanjang kita ada ini, semata-mata karena anugerah Allah. Jadi saudara, kita belajar. Jadi ketika kita memberi, jangan kita menuntut kita akan dapat apa. Kita belajar dari pernyataan Paulus. Kalau memang kita ingin menikmati apa yang kita perlukan, belajar menabur, maka kita akan menuai. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami terima. Biarlah kami boleh memahami lebih dalam lagi bagaimana kami seharusnya bersikap ketika kami memberikan persembahan. Bahwa setiap kami untuk mengerti prinsip-prinsip dalam mengelola keuangan, bahwa kami sadar Tuhan bahwa sumber berkat itu datang dari Tuhan.
Sehingga kami boleh belajar juga mendedikasikan apa yang kami punya untuk investasi kami untuk perkara yang kekal. Kami sadar uang itu adalah alat, bukan untuk dicintai. Karena itu bawa setiap kami Tuhan untuk belajar memberi dengan motivasi yang benar, sehingga yang terbaik boleh kami berikan. Terjemahkanlah firman-Mu terus dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.